Semangat. Ya, baiklah anak-anak, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Chandra. Selamat pagi, Aneta, Eva, Jacqueline, Vincent, mana suaranya ini? Yang lain juga mana suaranya? Ya, sepi sekali 9. Oke, baiklah. Anak-anak, kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengawali dengan kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, saya mohon Nataya untuk bisa memimpin dalam doa untuk membuka pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan Nataya. Ya, terima kasih Pak Chandra. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama pagi tadi hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Engkau pimpin kami, bimbing kami Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi agar kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan juga tolong berkati Pak Chandra agar bisa mengajar kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar dan mengajar. Amin. Ya, terima kasih Nataya yang sudah memimpin dalam doa. Ya, oke anak-anak. Sekali lagi Pak Chandra minta semangatnya dong. Ini wajahnya kemana semua ini kok disembunyikan ini. Beberapa juga masih menutup kameranya. Silakan anak-anak, yuk disesuaikan. Keisha, wajahmu di mana Keisha kok tidak terlihat? Adrian juga tidak terlihat wajahnya. Ya, yang lain-lain kita Bele, ayo Bele. Jovan, Flo, Leo, Richard Ferrer. Nah, ayo ditampilkan dong. Nah, anak-anak, sesuai dengan pembelajaran hari ini, kalian pasti sudah bisa menerka ya, karena sudah dituliskan di virtual background kita masing-masing apa yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Chandra ingin kalian mengisi absensi terlebih dahulu, mengisi presensi atau daftar hadir terlebih dahulu. Silakan cek grup WhatsApp kelas kita, klik linknya dan silakan isi segera dari sekarang. Biasanya kalian paling cepat kalau mengisi presensi ya. Tidak sampai 1 menit kalian sudah mengisi. Nah, baiklah, ini Pak Chandra lihat beberapa sudah mengisi, segera yang lain juga ikut mengisi ya. Yang beberapa sudah izin. Pak Chandra, saya izin matikan kamera karena sinyalnya kadang naik turun. Oke, tidak masalah ya, menyesuaikan. Yang penting kalian izin terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba mematikan kamera tanpa izin. Nah, saya kira ini kalian sudah isi absennya. Ada 2 orang yang bergabung. Jadi silakan kalau mau ganti device. Ya, Jos. Halo. Itu absensinya di mana, Mister? Ada di grup, nanti dicek ya. Coba tanyakan sekretarisnya. Ya. Tanyakan Erika, ada di sana. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum Pak Chandra menyampaikan tentang cerpen, tentang pembelajaran tentang unsur-unsur pembentuk cerita pendek, Pak Chandra ingin sedikit menanyakan ke kalian tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa Pak Chandra menanyakan kembali? Karena setiap pembelajaran bahasa Indonesia, setiap materinya itu pasti saling terkait. Nah, karena itu Pak Chandra akan mencoba bertanya ke kalian. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai anak-anak. Ada yang tahu? Saya nggak akan menjawab sebelum anak-anak ingat. Ayo, apa materinya minggu yang lalu, teman-teman? Tanggapan kritis. Oh, tanggapan kritis atau pidato persuasif. Kita belajar pidato persuasif, Jos, bukan tanggapan kritis. Sebelumnya tanggapan kritis itu nanti setelah ini. Ya, jadi sekali lagi kita minggu yang lalu kita belajar teks pidato persuasif. Nah, tapi Kak Chandra akan tanya lebih lanjut. Gwen, halo Gwen. Iya, Mister. Gwen, menurut Gwen pidato persuasif itu apa, Gwen? Pidato yang
menyampaikan informasi sekaligus memberikan ajakan gitu, Mister, atau motivasi kepada pesertanya yang hadir waktu pidato. Ya, betul sekali, Gwen. Nah, coba Jos diulangi pidato persuasif itu apa, Jos? Halo, halo. Apa, Jos? Pidato persuasif itu apa, Jos? Pidato yang sifatnya umum setahu saya hanya memberi pidato persuasif yang sifatnya umum setahu saya hanya memberitahukan atau menyampaikan informasi saja kepada peserta yang hadir saat pidato. Oke, baik. Ya, berarti dari pendapat Gwen dan Jos tadi, saya menyimpulkan bahwa kalian sudah mengingat ya, paling tidak bukan mengingat, tapi memahami materi yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar satu teks yang lain. Kalau pidato itu teksnya adalah teks yang sifatnya resmi, ya, menggunakan bahasa yang resmi. Kali ini kita sedikit berpindah ke satu teks yang menggunakan ragam bahasa yang resmi ataupun tidak resmi, ya, opsional. Nah, yaitu teks cerpen. Nah, sebelumnya pembelajaran teks cerpen ini, mengapa sih kita harus mempelajari mengenai teks cerpen ini? Nah, kita untuk pembelajaran hari ini kan kita belajar mengenai menelaah unsur-unsur teks cerpen. Nah, kenapa sih kita harus menelaah teks cerpen? Mengapa kita harus menelaah juga unsur kebahasaan teks cerpen ini? Nah, ya seperti yang kita tahu bahwa cerpen itu dibentuk dari beberapa aspek anak-anak tidak langsung ada. Jadi untuk itulah kita belajar menelaah teks cerpen supaya nantinya setelah kita sanggup atau mampu menelaah unsur-unsurnya, nantinya kita akan mampu mengembangkan teks cerpen secara mandiri. Jadi selain kita membaca cerpen, nantinya setelah kita mampu menelaah unsurnya dan mengetahui ciri kebahasanya, kita akan tahu bagaimana membuat cerpen itu secara mandiri. Jadi tidak perlu lagi dituntun, ya. Saya kira tentang menulis cerpen ini saya tahu bahwa 9F ini punya banyak potensi. Beberapa, misalnya Erika pernah satu kali itu mengirim saya tentang rancangan cerita pendek. Waktu itu saya ingat Erika menyampaikan tentang cerita misteri. Ya, mungkin Erika suka cerita misteri. Nah, dari itu kalian juga bisa akan punya kemampuan seperti Erika nantinya. Dari pembelajaran menelaah unsur teks cerpen dan menelaah juga unsur-unsur kebahasaannya. Ya, jadi kita akan lanjut ya, kita akan segera belajar mengenai hal itu. Nah, dulu waktu kelas 7, sebenarnya kita pernah juga mempelajari tentang teks cerita ya. Mungkin salah satu aspek teks cerita pendek juga. Nah, siapa yang masih ingat? Coba William. Halo William. William. Oke, William. William hadir Kak? Oke, William tidak hadir ya. Nah, saat kelas 7, adakah yang tahu di sini saat kelas 7 kita belajar teks cerita? Cerita apa yang hampir mirip dengan cerpen? Natalia, silakan Natalia. Ya, Pak, kelas 7 kita belajar tentang teks cerita fantasi dan juga teks cerita binatang atau apa itu, Pak? Saya lupa. Fabel ya. Ya, Oh iya, betul. itu. Jadi memang waktu kelas 7 kita belajar teks cerita fabel dan teks cerita fantasi. Hampir mirip sih ya. Unsur-unsur membentuknya juga sama. Unsur kebahasanya juga sama. Jadi saya kira di kelas 8, kelas 9 ini ketika kita belajar teks cerpen sebenarnya ini tinggal pengulangan. Baiklah anak-anak, saya akan lanjutkan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Pak Chandra nantinya akan meminta kalian untuk berdiskusi tentunya ya. Karena setiap pertemuan Pak Chandra pasti butuh penilaian, butuh nilai untuk kalian. Karena itu untuk kajiannya hari ini
kalian nanti setelah sama-sama kita membaca sebuah cerpen, nantinya kalian akan saya minta untuk berdiskusi, berkelompok, menentukan unsur-unsur membentuk cerpen tersebut, dan kemudian nanti unsur kebahasanya juga. Jadi setelah kalian mampu melakukan, setelah kalian mampu berdiskusi dan menyampaikan hasilnya, nah nantilah baru saya memberikan nilai. Jadi berdiskusilah secara efektif dan silakan aktif saat berdiskusi. Nah, anak-anak, sekarang Pak Chandra akan membacakan satu judul cerpen yang nantinya akan kita telaah bersama-sama. Nah, kalian, Pak Chandra sudah mengirimkan satu file di LKPD kalian masing-masing. Silakan dicek. Cerpen tersebut berjudul Sepotong Hati yang Baru. Nah, ini judulnya saja benar. Silakan dicek. Sepotong Hati yang Baru. Nah, ini yang akan Pak Chandra bacakan untuk kalian. Silakan, sekali lagi Pak Chandra himbau kalian bisa membuka file cerpen yang sudah saya bagikan. Nah, ya, Pak Chandra akan membacakan untuk kalian semua. Sekali lagi cerpennya judulnya adalah Sepotong Hati yang Baru. Ini penulisnya namanya Terelie. Ini bukan orang India loh anak. Ini orang Indonesia asli ya. Segala tulisan yang diciptakan, setiap tulisan yang diciptakan cukup menarik ya. Tokoh ini, penulis ini seringkali menciptakan cerita-cerita dengan genre tentang romantic stories, artinya cerita-cerita yang tentang percintaan. Ya. Pak Chandra pilih ini karena kalian kan mulai bertumbuh berkembang mengenal tentang dunia ya, romance ya. Karena ini menarik untuk kita bahas masing-masing. Nah, Pak Chandra akan bacakan untuk kalian semua cerita ini, disimak baik-baik karena cerita ini akan menjadi bahan diskusi untuk kalian. Nah, judulnya adalah Sepotong Hati yang Baru. Saya bacakan, kalian silakan simak. Aku menghela nafas perlahan, bertanya perlahan, berusaha memutus suasana canggung 5 menit terakhir. Apa kau baik-baik saja? Alisa mengangkat kepalanya mengangguk. Apa kau baik-baik saja? Alisa balik bertanya pula. Aku tertawa getir, menggeleng. Diam sejenak. Sungguh, hatiku tidak baik-baik saja. Bulan purnama menggantung di angkasa. Senyap. Sebenarnya tidak juga. Suara debur ombak menghantam cadas di bawah sana terdengar berirama. Tetapi pembicaraan ini membuat sepi banyak hal. Hatiku, mungkin juga hati Alisa, rumah makan yang terletak persis di jurang pantai eksotis ini, tidak ramai. Hanya terlihat 1-2 pengunjung membawa keluarga mereka makan malam. Bukan musim liburan, jadi sepi. Kami duduk berhadapan di meja paling pinggir, menyimak selimut gelap lautan di kejauhan. Maafkan aku, Alisa mengibit bibir, tertunduk lagi. Aku menatap wajahnya lama banget. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua sudah berlalu. Tertinggal jauh di belakang. Aku menelan ludah. Berusaha menjawab bijak. Aku tidak tahu itu bohong, pura-pura bijaksana. Hening lagi sejenak. Sungguh, maafkan aku. Alisa menyeka sudut-sudut matanya. Aku tidak pernah tahu akan seperti ini jadinya. Aku menggeleng.
Kau tidak harus minta maaf. Meskipun seharusnya kau tahu, sehari setelah kau memutuskan pergi, aku lelah membujuk hatiku agar tegar. Tetapi percuma, menyakitkan. Semua itu membuat sesak. Kalimat itu mungkin benar. Ada seorang dalam hidupmu yang ketika ia pergi, maka ia juga membawa sepotong hati. Alisa, kau pergi, dan kau bahkan membawa lebih dari separuh hati. Ombak menghantam cadas semakin kencang. Bulan purnama di atas sana membuat lautan malam ini pasang. Lautan yang kosong sepanjang mata memandang menyisakan kerlip kapal nelayan. Atau entahlah di kejauhan, jemari Alisa terlihat sedikit gemetar, memainkan sendok batu. Kau tahu, aku melalui minggu-minggu menyedihkan itu. Dan yang lebih membuat semuanya terasa menyedihkan, aku tidak pernah mengerti mengapa kau pergi. Sesungguhnya aku tidak pernah yakin atas segalanya. Aku tidak pernah baik-baik saja. 6 bulan berlalu hanya berkutat mengenangmu, mendendang lagu-lagu patah hati, membaca buku-buku patah hati, dan hidupku jalan di tempat. Maafkan aku, suara Alisa bahkan kalah dengan pisau angin. Matanya mulai basah, menahan tangis. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku mendongak keluar, menatap purnama, berusaha mengusir rasa sesak yang tiba-tiba menyelimuti hati. Sudahlah, buat apa dilihat lagi? Kemudian kembali menatap wajah Alisa. Tersenyum. Kau tahu, di tengah semua kesedihan itu, setidaknya saat itu aku akhirnya menyadari. Aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Tidak bisa. Hati itu sudah rusak. Tidak utuh lagi. Maka aku memutuskan membuat hati yang baru. Ya, hati yang benar-benar baru. Hening lagi sejenak. Alisa mengangkat kepalanya, bertanya ragu-ragu, cemas. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Setahun silam, di tempat yang sama, bedanya tidak ada kesedihan di sana. Aku mengeluarkan kotak cincin batu bulan itu. Aku tahu, ini bukan permata. Senyum. Hanya cincin sederhana, berhiaskan batu bulan, simbol tanggal kelahiranmu. Apakah kau suka? Alisa mengangguk-angguk. Tersenyum amat lebarnya. Menjulurkan tangannya. Dia mencoba memasangkan cincin tersebut. Sumringah menatap wajah. Itu akan menjadi cincin pernikahan. Kalimat itu meluncur begitu saja. Aku lupa kalau selama sebulan terakhir merencanakan banyak hal. Menyiapkan prolog dan kalimat pembuka yang indah. Malam itu, menatap wajahnya, kalimat itu meluncur begitu saja. Alisa menatap. Matanya membulat, mukanya memerah, tersenyum, kemudian tersipu mengangguk. Sungguh, malam itu berubah seperti ada 1000 kembang api yang meluncur menghias angkasa. Hatiku menyala oleh rasa bahagia. Keramaian rumah makan tepi jurang lautan terasa bingar. Orang-orang yang menghabiskan makanan di atas meja. Malam itu setahun silam. Dan semua mulai dikerjakan. Keluarga saling bertemu, tanggal pernikahan ditentukan, kartu undangan disebar, hal-hal kecil diselesaikan, semua berjalan begitu lancar. Tetapi, pernahkah kalian menyimak film-film yang ketika pasangan itu siap menikah beberapa hari lagi, salah satu pemerannya entah kenapa bertemu dengan seseorang
Biasanya seseorang itu calon mempelai perempuan. Seseorang yang terlihat begitu sempurna. Seseorang yang mengambil segalanya. Jika kalian menonton film itu, bahkan kalian tega membela perasaan yang baru muncul di hati jagoan wanitanya. Tega berharap agar pernikahan itu tidak jadi. Berharap calon mempelai perempuan berhasil mendapatkan seseorang yang tiba-tiba muncul amat memesona itu. Berharap cinta hebat yang tumbuh mendadak yang menang. Membenarkan alasan si calon mempelai perempuan. Akui sajalah, kita selalu membela cinta model itu, bukan? Itulah yang terjadi denganku. Persis 5 hari yang lalu, sebelum kami menikah, Alisa bertemu dengan pria gagah itu. Dalam sebuah pertemuan mengesankan, aku tidak peduli di mana, kapan, dan entahlah pertemuan itu terjadi. Tidak peduli. Sama tidak pedulinya siapa sesungguhnya pemuda itu. Yang pasti, dia meremukkan seluruh kenangan indahku bersama Alisa. Menghancurkan kedekatan kami, keluarga kami, dan sebagainya dengan 5 hari pertemuan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Sungguh sebuah lelucon cinta yang sangat tidak lucu. Maafkan aku, Alisa berkata. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Astaga, setelah bilang dia tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan kami, Alisa juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bencana besar jika tidak baginya. Tapi setidaknya bagi 2 keluarga yang sudah menyiapkan banyak hal, bukan? Aku mencintainya. Alisa menghela. Kau tahu, akan terasa menyakitkan kalau kita tetap menikah dengan kenyataan aku tidak mencintaimu, tapi aku mencintainya. Ya Tuhan, dia mencintainya hanya dengan pertemuan 5 hari. Maafkan aku. Alisa kembali berkata dengan suara. Kau tahu, itu seperti cinta pertama pada pandangan pertama. Aku pikir semua rencana pernikahan kita keliru. Debur ombak menghantam cadas. Terdengar bagai lagu penuh kesedihan. Bukan karena semua ini tidak aku mengerti yang membuatku sakit hati. Bukan karena tiba-tiba, bukan kenapa harus terjadi 5 hari sebelum pernikahan. Aku juga tidak mampu membenci pria. Apa salahnya? Aku tahu selalu ada bagian yang tidak masuk akal dalam perjalanan sebuah percintaan. Tetapi lebih keren. Lihatlah percakapan ini. Aku tahu persis, separuh hatiku akan pergi. Persis seperti sebuah daun berbentuk hati, diiris paksa oleh belati tajam, dipotong 2, aku sama sekali tidak bisa mencegah. Alisa membatalkan pernikahan begitu saja. Pakaian pengantin dikembalikan, gedung yang disewa dibatalkan, catering yang disiapkan diurungkan, menyisakan pertanyaan-pertanyaan teman, malu di wajah keluarga, menyisakan itu semua. Itu sungguh masa-masa yang sulit. Kita tidak berjodoh. Maafkan aku. Dan Alisa pergi malam itu. Di tempat yang sama ketika aku memperlihatkan cincin batu bulan itu kepadanya. Itu menghela nafas perlahan. Bertanya perlahan, berusaha memutus suasana canggung 5 menit terakhir. Apa kau baik-baik saja? Alisa kepalanya mengangguk. Hening sejenak. Lebih banyak kesunyian
menggantung di langit-langit rumah makan. Malam pertemuan kesekian kalinya aku dengan Alisa. Malam ini, malam sekarang. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Alisa ragu-ragu bertanya lagi. Dengan suara yang semakin pelan dan semakin cemas. Aku terdiam, mengusap wajah Kepras. Ombak semakin kencang menghantam Cadas, berdebur. Aku sungguh tidak menduga, setelah setahun berhasil pergi dari segala kesedihan itu, susah payah menyingkirkan kenangan lama yang selalu menusuk di malam-malam senyap, Alisa mendadak kembali menelponku dengan suara tersendat, meminta kami kembali bertemu malam. Dan aku sungguh tidak mengerti mengapa aku harus menemuinya. Semua itu sudah selesai. Bangunan hubungan kami sudah hancur berkeping-keping. Bahkan jejak fondasinya pun tidak ada lagi. Hanyut tercerabut setahun silam. Tetapi aku toh tetap menemuinya. Di tempat pertama kali aku mengenalnya, di tempat dia membatalkan begitu saja pernikahan kami, di tempat kenangan kami. Alisa datang mengenakan gaun putih, syal hijau, matanya sembab, wajahnya sendu, dan terisak perlahan setelah setengah jam berlalu. Alisa menceritakan banyak hal. Meski lebih banyak menahan tangis, itu hanya diam. Dulu, setiap melihatnya menangis, aku pasti seolah ikut menangis. Bergegas berusaha menghiburnya, melucu, memberikan kata-kata motivasi atau apa saja. Tapi malam ini, aku hanya menatap kosong ke arah lautan. Menyerahkan satu tangan lantas diam. Apa yang harus kulakukan? Apa yang Alisa harapkan dariku? Ketika hati itu sudah terkoyak separuhnya setahun lalu, aku sudah bersumpah untuk menguburnya dalam-dalam. Berjanji berdamai meski tak akan pernah kuasa melupakan. Malam ini saat Alisa mengatakan hubungan hebatnya dengan pria memesona itu gagal, aku sungguh tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apa aku harus senang, sedih, marah, tidak peduli? Ya Tuhan, ini semua sungguh menyakitkan. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Alisa bertanya lagi. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Aku hanya diam. Lihatlah, Alisa dicampakkan begitu saja. Itu menurut pengakuannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Sama tidak tahunya kenapa dia dulu tiba-tiba merasa begitu jatuh cinta dan tega membatalkan pernikahan kami. Itu bukan urusanku. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Suara Alisa kembali bertanya namun kalah oleh desau angin. Ia tertunduk. Aku menggigit bibir, menggeleng. Tahu-tahu saat itu aku hanya menyadari aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Tidak bisa. Hati itu sudah rusak, tidak utuh lagi. Maka aku memutuskan membuat hati yang baru. Ya, hati yang benar-benar baru. Alisa memberanikan diri mengangkat wajah. Cemas mendengar intonasi suaraku. Maafkan aku, Alisa. Aku sudah menikah. Bukan dengan seseorang yang amat aku cintai, aku inginkan. Tetapi setidaknya ia bisa memberikanku sepotong hati yang baru. Maafkan aku. Kau lihat ini. Cincin pernikahan kami. Batu giok. Aku menelan ludah. Hening sejenak. Alisa mematung diam seribu bahasa. Aku kemudian mengangkat bahu. Alisa menyeka ujung-ujung matanya, mengangguk pelan. Ia tahu persis itu simbol batu tanggal kelahiran.
Malam ini semua sungguh terasa menyesakkan. Gadis itu beringsut berdiri dari tempat duduk. Beranjak pergi. Aku menatap punggungnya hilang dari balik pintu rumah. Maafkan aku, Alisa. Aku berbisik pelan, menatap selimut gelap. Melepas cincin itu. Ini bukan cincin milikku. Ini kepunyaan adikku yang juga menyukai batu giok. Ada gunanya juga memutuskan mengenakan cincin ini sebelum bertemu dengan Alisa. Aku belum menikah. Aku selalu mengharapkan kau kembali. Selalu, hingga detik ini. Bahkan minggu-minggu pertama kau pergi, aku tega berharap dan berdoa Tuhan menakdirkan pria itu bernasib malang. Tetapi malam ini, ketika melihat wajah sendumu, mata sembabmu, semua cerita tidak masuk akal itu, aku baru menyadari. Cinta bukan sekedar soal memaafkan. Cinta bukan sekedar soal menerima apa adanya. Cinta adalah harga diri. Cinta adalah rasionalitas sempurna. Jika kau memahami cinta adalah perasaan irasional, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak butuh penjelasan, maka cepat atau lambat, luka itu akan kembali menganga. Kau dengan mudah membenarkan apapun yang terjadi di hati. Tanpa tahu, tanpa memberikan kesempatan berpikir bahwa itu boleh terjadi, kau tidak mampu mengendalikan perasaan tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Kenangan indah bersamamu akan kembali memenuhi hari-hariku, entah hingga kapan. Itu benar, membuatku sesak, tapi aku tidak membiarkan hidupku kembali dipenuhi harapan hidup bersamamu. Sudah cukup, biarlah sakit hati ini menemani hari-hariku. Biarlah aku menelannya bulat-bulat sambil sempurna menumbuhkan hati yang baru. Memperbaiki banyak hal, memperbaiki diri sendiri. Apa pepatah bilang? Iya. Patah hati tetapi sombong. Patah hati tetapi Nah, sekian pembacaan cerpen yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami isi cerpen tersebut. Nah, sekarang saatnya Pak Chandra ingin berdiskusi dengan kalian. Ya. Saya sudah memberikan ringkasan materi mengenai unsur-unsur pembentuk cerita. Dan saya minta kalian sudah memahami dan mempelajari sebelumnya. Nah, sekarang saatnya Pak Chandra ingin beberapa orang untuk menyampaikan ulang apa yang kalian sudah pelajari. Akan menampilkan kembali ya. Saya ingin mengetahui sejauh mana penguasaan kalian tentang unsur-unsur pembentuknya. Sebetulnya ya. Ini mengenai tujuan pembelajaran kita, tadi sudah saya sampaikan. Nah, Pak Chandra ingin mengetahui tentang penguasaan materi kalian yang sudah Anda sampaikan di LMS kali di LKPD atau di LMS juga saya sudah sampaikan dan saya minta kalian mempelajarinya. Dan saat ini Pak Chandra minta untuk kalian menyampaikan bagaimana penguasaan kalian mengenai materi ini. Ada 6 unsur pembentuk sebuah cerita pendek. Saya ingin satu persatu kalian menguraikannya berdasarkan penguasaan yang kalian sudah kuasai. Silakan. Nah, yuk, satu orang pertama. Oke, tidak ada yang angkat tangan. Baiklah, saya harus menunjuk kalian. Harusnya ini kan pelajaran bahasa ya, pelajaran bahasa. Ini kesempatan kalian bisa berlatih berbahasa yang baik dengan cara salah satunya untuk menyampaikan pendapat anak-anak. Tapi terkadang Pak Chandra ketika saya lempar pendapat, nah tidak ada yang
berusaha untuk memberikan pendapat. Oke, kalau begitu saya meminta untuk Erika, maaf, saya cek dulu ya. Oh iya, baik, Erika, saya minta Erika. Saya pikir Erika sudah berpendapat tadi, belum ternyata. Erika, silakan. Dipilih yang mana Erika? Tema? Apa Ya, tema menurutmu misalnya. tema itu? Menurut saya, tema cerpen adalah gagasan atau ide awal yang dipilih penulis untuk kemudian dikembangkan sebagai cerita. Misalnya tema tentang perselisihan, romans, atau percintaan seperti cerpen yang dibacakan tadi, atau tentang cerita misteri. Ya, kalau Erika sendiri dari apa tema-tema yang kamu sebutkan tadi di akhir lebih suka yang mana? Percintaan, misteri, atau yang mana? Misteri, sama horor. Oh ya, horor sama misteri ya, sama ya. Ya, Erika suka sekali cerita-cerita misteri. Nah, baiklah, itu yang disampaikan Erika benar ya. Mengenai cerpen itu benar sekali. Jadi mengenai tema cerpen. Jadi tema itu adalah rohnya cerita, bagian inti. Jadi sebelum terbentuk semuanya, tema ini hal pertama yang harus dibuka. Ya, lebih lanjut kalau bisa baca kembali nanti ringkasan materinya. Sudah ada di LKPD dan di LMS, psikologi kalian masing-masing. Nah, berikutnya, saya minta Caca. Caca, Pak Cara ingin kamu menyampaikan penguasaan materi tentang penokohan. Apa itu penokohan, Caca? Penokohan itu berarti seseorang yang terlibat dalam cerita dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Kayak seorang tokoh dengan karakter jahat, karakter baik, atau tokoh tambahan. Ya, ya Caca. Jadi Caca benar ya, penokohan itu berkaitan dengan pemain yang terlibat dalam cerita. Tokoh ini biasanya erat kaitannya dengan penokohan. Kalau tokoh itu pemainnya, kalau penokohan itu sifatnya. Nah, kalau menurut Caca, tokoh aku dalam cerpen tadi itu wataknya apa, Caca? Baik atau jahat? Nggak tahu ya, netral mungkin. Netral. Caca mungkin tahunya si pria itu dikhianati. Oke, baik, Caca. Ya, itu tadi pendapat Caca ya. Nah, selanjutnya Pak Jera ingin Merlin menjelaskan mengenai latar. Saya berharap Merlin sudah mempelajarinya ya semalam. Silakan Merlin. Menurut saya, latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana di mana tokoh tersebut memainkan perannya dalam sebuah cerita. Misalnya, sore itu aku mengunjungi Tunjungan Plaza, tempat yang terkenal di kota Surabaya. Mal tersebut ramai dengan pengunjung yang sekitar ingin jalan-jalan atau berbelanja. Itu sih Pak yang saya tahu. Ya, latar. Latar ini memang berhubungan dengan tempat, waktu, suasana. Nah, tadi Merlin menyampaikan kalau tidak salah, saya dengar sore itu aku mengunjungi Tunjungan Plaza. Nah, itu udah ada keterangan latar. Tunjungan Plaza, nama tempat, menerangkan tempat. Sore itu menerangkan tentang waktu. Nah, dan lain sebagainya. Ya, jadi latar ini berkaitan dengan waktu, tempat, suasana yang melingkupi tokoh dalam sebuah cerita. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting yaitu alur. Jadi ingin tahu pemahaman materi tentang alur ini, silakan Adriel menyampaikan. Adriel? Menurut saya kalau nggak salah, alur itu tentang jalan cerita. Jadi kejadian dari awal, tengah, sampai akhir yang diceritakan dalam film atau cerpen. Itu ada alur maju, alur mundur. Dan saya lupa, Pak. Alur, oh ya, satu lagi itu alur campuran namanya. Ya, jadi terima kasih buat Adriel. Jadi tepat seperti yang disampaikan Adriel bahwa alur ini jalannya cerita. Jadi menceritakan sebuah cerita dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya kronologis atau urutan cerita. Nah, tadi juga sempat disebutkan oleh Adriel salah satu jenis alur, bukan salah satu, ada 3 ya. Ada alur maju, alur mundur atau alur flashback, dan alur jam. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian amanat. Silakan Areta, sampaikan pendapatmu tentang apa itu amanat.
Menurut saya kalau amanat mungkin kayak nasihat gitu atau kode untuk membaca cerpen. Misalnya ketika kita tekun melakukan pekerjaan, nah suatu saat kita akan mendapatkan buah yang baik. Ya, betul sekali ya. Jadi amanat itu sesuai yang disampaikan Areta bahwa amanat itu nasihat. Apa yang diinginkan penulis cerpen buat pembacanya itu amanat. Ketika kita membaca sesuatu, mempelajari sesuatu, kita pasti ada tujuan. Karena tujuannya itu adalah amanat. Apa yang ingin kita dapatkan itu namanya amanat. Ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah cerpen atau karya sastra yang lain, jangan lupa satu unsur ini harus dimasukkan, yaitu amanat. Nah, terakhir kita ke sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Silakan Matthew sampaikan pendapatmu. Sudut pandang itu adalah tempat dan posisi pengarang dalam cerita gitu. Jadi pengarang cerpen itu bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh gitu, bisa tokoh sampingan atau bahkan juga tokoh utama. Ya, bisa tokoh tambahan, bisa juga tokoh utama. Nah, kalau dalam cerpen yang tadi Pak Chandra baca, tokohnya itu jadi tokoh apa tadi? Tahu nggak, Matthew? Tokoh utama, Mr. Aku. Oh ya, betul sekali. Betul sekali ya. Dan ada satu bagian yang nanti ini akan jadi salah satu topik diskusi. Nah, anak, jadi saya kira dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, ini berarti kalian sudah membaca dan mempelajari apa yang sudah Pak Chandra sampaikan ya, mengenai unsur-unsur teks cerpen. Sekilas saya akan beritahukan dan ulas lagi mengenai ciri kebahasaan. Kalian sudah pelajari juga kan? Nah, ini saya akan ulas sedikit supaya kalian ingat ya. Nah, ini ciri kebahasaan. Kalian sudah tahu dan sudah ada komponennya satu persatu. Jangan lupa, cerpen itu selalu menggunakan ragam bahasa yang opsional. Bisa menggunakan ragam bahasa resmi atau bahkan ragam bahasa sehari-hari. Kita menggunakan pilihan kosakata atau diksi yang disesuaikan dengan isi cerita. Dan yang ketiga, cerpen itu ada gaya bahasanya. Nah, sudah ada penjelasan ya. Yang keempat ini kalimat deskriptif atau penggambaran tentang lingkungan sekitar si tokoh. Sudah ada ya. Nah, nanti kalian baca lebih lanjut mengenai ini. Kalau merasa pemahaman kalian kurang mengenai hal ini, Pak Chandra sudah jelaskan panjang lebar mana. Nah, kali ini Pak Chandra akan ajak kalian untuk mendiskusikan cerpen yang sudah Pak Chandra baca tadi, yang berjudul Sepotong Hati yang. Nah, Pak Chandra akan masukkan kalian ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Silakan nanti kalian bergabung dengan kelompok diskusi masing-masing. Dan kalian bisa mendiskusikan beberapa hal. Ya, sesuai dengan unsur-unsur pembentuk puisi, unsur-unsur pembentuk cerpen maksud Pak Chandra, seperti yang Pak Chandra tadi sudah bagikan. Nah, saya akan menyampaikan dulu untuk kelompok-kelompok tertentu membahas apa ya. Sambil Pak Chandra akan menyusun untuk breakout room-nya. Nah, untuk kelompok A yang terdiri dari Catherine, Cheryl, Cleo, nanti akan Areta dan Billy ya. Areta, Billy, Catherine, Cleo, dan Cheryl akan membahas tentang tema dan ciri kebahasaan. Saya akan buka kelasnya. Silakan Areta, Billy, Caca, Cheryl, dan Cleo nanti masuk ketika ruangan sudah dibagikan. Nah, silakan kalian nanti mendiskusikan mengenai tema dan ciri kebahasaan. Kemudian untuk kelompok 2 yang terdiri dari Dean, Alvareta, Adriel, Felicia, dan Florence,
silakan nanti kalian mendiskusikan mengenai penokohan. Ingat ya, kelompok 2 penokohan. Sedangkan kelompok ketiga atau kelompok C, personelnya adalah Gwen, Aurel, Jacqueline, Jovan, dan Erika. Silakan nanti kalian mendiskusikan mengenai latar. Ya, nanti untuk setiap kelompok, ya, silakan didiskusikan siapa yang nantinya akan menyampaikan hasil diskusi. Ya, tidak harus satu orang lagi ya. Biasanya kalau setiap diskusi satu orang tertentu saja yang dipilih. Tapi kali ini silakan nanti bergantian. Nah, kemudian saya lanjut kelompok berikutnya, kelompok B, atau kelompok 4. Untuk kelompok 4, dulu ya. Untuk kelompok yang keempat, Mehita Bele, Keisha, Mario, Jos, dan Matthew. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 5. Oh ya, untuk yang kelompok 4 kalian akan mendiskusikan mengenai alur ya, teman-teman. Untuk yang kelompok terakhir, karena ada Erlin, kemudian Richard, Vincent, dan Natalia. Oke, saya akan buka ruangannya. Silakan kalian menuju ke ruangan breakout room untuk melakukan diskusi. Mulai dari sekarang, silakan masuk teman-teman ke ruang diskusi masing-masing. Ya, silakan yang sudah mendapatkan undangan, silakan masuk ke ruang breakout masing-masing dan silakan lakukan diskusi kalian. Cleo, Giovan, silakan masuk ruang breakout. Cleo dan Giovan. Cleo dan Bele. Bele. Untuk Pak Samsul dan Bu Siti, ini saya mau masuk ke ruang diskusi. Jadi kalau mau ikut masuk juga boleh Bu Siti, Pak Samsul. Oke, lalu semua kameranya dibuka dong. Mereka sharing ini, Leo, Edwin. Kamera di open dong. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Sekarang nanti putus-putus. Masih putus-putus? Udah. Udah.
Tadi waktu Pak Chandra baca cerpen juga sama, putus-putus gitu, Catherine. Enggak, aku Enggak ya? baru masuk tengah jalan. Aku lupa. Kamu baru masuk, Ca? Hmm. Oh, mesti Caca ini. Oke, Sheryl. Tadi waktu Pak Chandra baca cerpen, bagaimana? Terdengar? Dengar tapi kecil, Mister. Oh, dengar tapi kecil. Ya. Oke, tapi terdengar kan ya? Iya, dengar. Nah, oke, ini kelompoknya Caca. Nah, Caca kan pasti sudah tahu. Caca dan teman-teman sudah tahu apa topik diskusinya. Nah, sekarang diprioritaskan untuk tidak lagi Caca yang membaca. Nanti Caca bisa diskusikan dengan teman-teman siapa yang akan membacakannya. Jangan Caca terus ya. Diskusikan sama teman-teman. Mungkin bisa, bukan Sheryl kok. Maaf, bukan Caca. Bukan Sheryl yang membacanya, tapi bisa Caca, bisa Areta, bisa Billy atau Cleo. Silakan didiskusikan. Ya. Kalian kan tadi diminta untuk mendiskusikan tentang tema. Kalau menurut Areta, kira-kira temanya apa Areta? Atau siapapun di sini yang sudah tahu dapat jawabannya. Temanya kira-kira apa? Halo? Kira-kira temanya apa teman-teman? Dari cerita itu tadi sering Iya. Dari cerita yang Pak Chandra tadi baca itu loh. Kira-kira temanya apa yang paling pas? Romance, Mister. Apa, Sheryl? Romance. Romance, ya. Romance ini lebih ke arah genre ya. Tapi kalau kita ditanya tema, kita akan lebih khusus lagi menyatakan hal yang lebih khusus. So, ini Areta jawab ya. Kalau kita ditanya tentang genre cerpennya apa? Romance, betul. Tapi tema ini lebih khusus lagi. Nah, ini Areta ya. Bangkit dari patah hati bisa, atau bisa tentang pengkhianatan juga bisa berbicara mengenai ketegaran hati juga bisa, ya, dan lain sebagainya. Silakan didiskusikan, ya, silakan didiskusikan. Kalian bisa cek file Microsoft Word yang sudah Pak Chandra bagikan. Silakan Areta dicek di ringkasan materi. Bagaimana merumuskan tema. Oke, Pak Chandra akan ke kelompok yang lain ya. Oke, Mister. Oke. Jangan lupa nanti di Sheryl ditunjuk ya siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Halo semua. Kamera dinyalain dong. Floren, jangan tutupan bantal, Flo. Alvareta, Adriel, Dean. Mister, saya pakai mobile data. Flo. Izin enggak buka kamera. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Elva. Wifi-nya nggak bisa di rumah kah? Atau memang setiap hari pakai mobile data, Elva? Mati lampu, Mister, barusan. Oh, mati lampu. Ya. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Nah, kalian tadi Pak Chandra suruh diskusikan apa? Ingat? Penokohan kan, Mister? Ya, penokohan. Tokohnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Ada berapa tokohnya? Tadi cerita yang Pak Chandra baca itu loh, tokohnya ada berapa? 2. Ada 2, tokoh aku dan tokoh yaitu pacarnya yang namanya Alisa itu ya. Nah, tapi kalau sudah temu jawabannya kan? Sudah didiskusikan? Sudah, oke. Kali ini tolong yang menyampaikan hasil diskusinya jangan orang yang sama. Bisa berikan ke yang lain. Bisa Flo atau Felicia atau Adriel atau Dean, ya? Oke. Siap, Pak Chandra akan ke ruang breakout yang lain ya. Kemungkinan 5 menit lagi kita kembali dan presentasi. Oke, Mister. Oke, sip ya.
Halo, Erika dan teman-teman. Kamera dinyalakan dong. Bagaimana ini? Pak Chandra kan tidak mengikuti dari awal bagaimana diskusi kalian. Erika tadi sampaikan pesan apa, Erika, ke Pak Chandra? Pak Chandra belum sempat baca ini. Tadi saya tanyain, presentasinya itu nggak harus sesuai sama yang ada di dokumen itu, Mister. Jadi Ya, bisa nggak apa-apa digantiin. ya nggak harus Erika terus yang menyampaikan hasilnya. Bisa tunjuk, Erika bisa tunjuk salah satu. Mungkin Apa kita bagi boleh bagi-bagi? dibagi nggak apa-apa. Dibagi juga lebih baik. Ya, oke. Tapi udah selesai didiskusikan dan ketemu jawabannya kan? Yep. Kalian mendiskusikan tentang apa ini tadi? Tentang latar, Mister. Latar, oke. Baiklah kalau gitu, berarti Pak Chandra tidak lanjutkan untuk bimbingan ini ya. Pak Chandra akan ke kelompok yang lain. Siap-siap aja, mungkin sekitar 3-4 menit lagi kita mulai diskusi. Ya, oke, Mister. Oke, yuk. Semua kamera dinyalakan dong. Terus Dele, Mario, Keisha, Matthew. Nah, anak-anak, kali ini Pak Chandra minta yang menyampaikan hasil diskusinya bukan Matthew lagi ya. Gantian sekarang antara Bele atau Keisha. Nanti Matthew silakan tunjuk aja antara Bele atau Keisha. Silakan membacakan hasil diskusinya. Ya, nanti Matthew akan memimpin teknisnya penyampaiannya bagaimana, apa yang harus disampaikan. Tapi diskusinya sudah dapatkan jawaban kan Matthew? Udah kok, Pak. Udah. Kalian tadi membahas tentang apa ini? Unsur yang mana? Alur, Mister. Alur. Baiklah, kalau memang sudah dapatkan hasil diskusinya, Pak Chandra akan ke kelompok terakhir. Setelah ini saya akan minta semuanya kembali ke ruang utama. Oke, Pak Chandra pamit ya. Ya, Mister. Oke. Bele dan Kesia siap ya? Bele, Kesia? Ya, Mister. Oke. Halo semua. Halo Nataya. Halo, Pak. Tuh, kok cuma Nataya saja yang buka kamera ini, yang lainnya mana? Nah, Pesya akhirnya bisa masuk ini. Tadi sempat terkendala apa Pesya? Nggak tahu, tiba-tiba ke-kick, Mister. Oh, keluar. Oke. Ya sudah. Nanti yang akan mewakili siapa? Merlin, Richard, Vincent, Nataya atau siapa? Menyampaikan Saya hasilnya. cuman kalau ada kendala internet, Marlin. Oh ya, baiklah. Nanti saling backup aja ya. Nah, atau Feral mungkin. Feral, laptopmu gimana? Sudah oke kan? Coba cek sound. Ya, agak sedikit-sedikit lagi. Oh, agak sedikit. Awas, hati-hati. Kamu ketimpa kurungan burung di atasmu itu nanti. Ya, oke. Baiklah, anak-anak. Ini nanti tadi sudah menemukan hasil diskusi kan? Sudah dapat jawabannya kan? Oke, mengangguk-angguk berarti tanda setuju dan tanda oke. Baiklah, kalau memang sudah siap, nanti Pak Chandra minta untuk Nataya jadi moderatornya. Jadi siap-siap ya Nataya ya. Saya akan kembali ke ruang utama dan kalian sebentar lagi akan saya invite untuk kembali ke hall utama. Kita akan segera kembali ketemu.
Nah, baik anak-anak, kalian sudah kembali semua. Nah, sekarang saatnya Pak Chandra ingin tahu hasil diskusi kalian. Kalian tadi kurang lebih sekitar 10 menit sudah mendiskusikan mengenai topik-topik tertentu mengenai unsur pembentuk cerpen. Nah, sekarang Pak Chandra saatnya untuk mengetahui hasilnya. Tapi sebelumnya Pak Chandra mohon untuk kembali menyalakan kamera anak-anak. Ya, karena memang ini peraturan yang ada setiap kali kita pembelajaran secara daring, kamera harus dinyalakan. Ya, silakan nyalakan kamera dan kita akan segera memulai presentasi hasil diskusi kalian. Nah, kali ini Pak Chandra tidak akan memimpin, saya minta satu orang siswa untuk memimpin. Saya minta Nataya untuk bisa memimpin pelaksanaan diskusi pada pagi hari ini. Saya harap setiap kelompok sudah siap dengan juru bicara masing-masing. Silakan Nataya dipimpin diskusinya. Ya, terima kasih Pak Chandra atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kita akan mulai diskusi ya teman-teman. Saya mulai dari kelompok A dulu. Kelompok A membahas tentang tema dan ciri kebahasaan. Silakan untuk kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema dan ciri kebahasaan cerpen. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, maka kami menemukan bahwa tema cerpen tersebut adalah tentang pengkhianatan. Hasil diskusi ini kami dasarkan pada kisah yang memang menceritakan tentang tokoh laki-laki yang berusaha setia dan tokoh perempuan yang mengkhianati pasangannya. Ciri kebahasaan yang muncul dalam cerpen tersebut adalah yang pertama, penggunaan gaya bahasa simile dan hiperbola. Seperti sungguh malam itu berubah seperti ada 1000 kembang api yang meluncur menghias angkasa. Hatiku menyala oleh rasa bahagia. Ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat deskriptif. Berikut pembuktiannya dalam kutipan teks cerpen. Bulan purnama menggantung di angkasa. Sebenarnya tidak juga. Suara debur ombak menghantam cadas di bawah sana terdengar berirama. Tetapi pembicaraan ini membuat sepi banyak hal. Hatiku, mungkin juga hati Alisa. Rumah makan yang terletak persis di jurang pantai eksotis ini tidak ramai. Hanya terlihat 1-2 pengunjung membawa keluarga mereka makan malam. Bukan musim liburan jadi sepi. Kami duduk berhadapan di meja paling pinggir, menyimak selimut gelap. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok A. Terima kasih Areta, Billy, Catherine, Cheryl, dan Cleo yang sudah membahas tentang tema dan ciri kebahasaan cerpen yang tadi dibacakan oleh Pak Chandra ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok B. Silahkan kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penokohan. Penokohan identik dengan tokoh, maka kami sebutkan dulu tokoh-tokoh yang bermain dalam cerpen berikut. Tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah tokoh aku. Tokoh tambahan dan sekaligus tokoh antagonisnya adalah Alisa. Tokoh aku memiliki watak yang tegar dan prinsip kuat. Seperti yang ada dalam kutipan kalimat cerpen berikut ini, kenangan indah bersamamu akan kembali memenuhi hari-hariku entah hingga kapan. Itu benar, membuatku sesak. Tapi aku tidak akan membiarkan hidupku kembali dipenuhi harapan hidup bersamamu. Sudah cukup, biarlah sakit hati ini menemani hari-hariku. Sedangkan tokoh Alsia punya watak tidak tahu malu seperti dikutipkan. Apakah di hatiku yang baru itu masih tersisa namaku? Alisa bertanya lagi, kali ini seperti bertanya kosong. Aku hanya diam. Lihatlah, Alisa dicampakkan begitu saja. Itu menurut pengakuannya.
apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu. Sama tidak tahunya kepada dia dulu tiba-tiba merasakan begitu jatuh cinta dan tega membatalkan pernikahan kami. Itu bukan urusanku. Terima kasih telah mendengarkan presentasi hasil diskusi kami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk kelompok B. Terima kasih untuk Dean, Elvareta, Etanael, Felicia, dan Floren yang sudah membahas tentang penokohan. Nah, penokohannya di sini menurut kelompok B adalah untuk tokoh utama adalah aku. Terus ada tokoh antagonis, Alisa, ya kan. Kalau yang tadi ciri kebahasaannya simile dan hiperbola dan menggunakan kalimat deskriptif. Serta temanya adalah tentang pengkhianatan ya. Oke, terima kasih kelompok A dan B. Sekarang kita lanjut ke kelompok C. Silahkan kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Halo semuanya, kami dari kelas C dan kami mau mempresentasikan analisis kami tentang latar cerpen Sepotong Hati yang Baru. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, maka kami menemukan bahwa latar cerpen tersebut adalah sebagai berikut. Untuk latar tempat, yaitu berada di pinggir pantai. Berikut kami bacakan kutipannya, yaitu ombak menghantam cadas semakin kencang. Bulan purnama di atas sana membuat lautan malam ini pasang. Lautan yang kosong sepanjang mata memandang, menyisakan kelip kapal nelayan atau untala di kejauhan. Jemari Alisa terlihat sedikit gemetar memainkan sendok garpu. Dan untuk latar waktunya itu saat malam hari. Kutipannya sama dengan latar tempat tadi. Ombak menghantam cadas semakin kencang, bulan purnama di atas sana membuat lautan malam ini pasang. Latar suasananya yaitu menyedihkan saat perpisahan terjadi antara tokoh aku dan Alisa. Berikut kutipan teksnya. Kau tahu aku melalui minggu-minggu, aku tidak pernah mengerti mengapa engkau pergi. Sesungguhnya aku tidak pernah yakin atas segalanya. Aku tidak pernah baik-baik saja. 6 bulan berlalu, hanya berkutat mengenangmu. Mendengar lagu-lagu patah hati, membaca buku-buku patah hati hidupku. Demikian presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, terima kasih untuk kelompok C dan teman-teman yang sudah presentasi. Ya, latarnya ada latar tempat di pinggir pantai, latar waktu saat malam hari, dan juga latar suasananya menyedihkan, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok yang D. Silakan kelompok D untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Halo, selamat pagi. Saya mewakili kelompok D akan mempresentasikan hasil analisis unsur alur dari cerpen Sepotong Hati yang Baru. Cerita ini dimulai dengan seorang pria yaitu tokoh aku dan seorang wanita yang bernama Alisa sedang bertemu lalu mengembalikan mereka dalam kehidupan masa lalu di mana tokoh aku menceritakan dirinya saat melamar kekasihnya. Lalu mereka merencanakan pernikahan, namun pernikahan itu gagal karena kekasih dari pria itu memilih pria yang lain. Setahun kemudian berlalu dan akhirnya gadis itu meminta tokoh aku untuk kembali padanya. Tokoh aku yang sudah merasa kecewa dengan Alisa memilih tidak kembali dengan perempuan itu dan memilih hidupnya yang sekarang tanpa Alisa. Dengan membawa sepotong hati yang baru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cerita pendek ini atau cerpen ini menggunakan alur campuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kelompok D atas pendapatnya, atas hasil diskusinya yang mereka kelompok D ini bilang kalau misalnya cerita pendek ini menggunakan alur campuran. Oke, terima kasih kelompok D. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok E. Silahkan untuk kelompok E untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman sahabat Chandra.
Saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah: yang pertama, janganlah kamu mengkhianati kepercayaan orang lain, karena bisa jadi dia yang kamu bohongi saat ini tidak akan pernah percaya lagi pada dirimu. Yang kedua, jadikanlah masa lalu sebagai kenangan yang menjadikan kita untuk berpacu ke depan. Jangan terlalu larut kepadanya, karena itu akan menghalangi kita berpijak ke masa depan. Tatap masa depan dan hadapi kenyataan yang ada saat ini. Sedangkan sudut pandang yang digunakan pengarang tersebut adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan teks cerpen berikut ini. Aku menggigit bibir, menggeleng. Kau tahu, saat itu aku akhirnya menyadari, aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Tidak bisa. Hati itu sudah rusak, tidak utuh lagi. Maka aku memutuskan membuat hati yang baru. Sekian hasil diskusi kami. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok E. Amanatnya tadi jangan mengkhianati kepercayaan orang lain dan jadikan masa lalu sebagai kenangan yang menjadikan kita untuk berpacu ke depan. Setelah itu sudut pandang yang digunakan menurut kelompok E adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Oke, sekian diskusi dari kami 9F, Pak Chandra. Saya kembalikan lagi ke Pak Chandra. Terima kasih. Ya, senang sekali ya mendengar apa yang kalian sudah sampaikan. Selama diskusi tadi saya sempat memonitor sebentar dan kalian sudah lakukan tugas kalian. Bahkan sampai pada saat diskusi ini disampaikan hasilnya kalian sudah sampaikan dengan baik. Ya, tadi Nataya juga sudah menjadi moderator yang cukup handal dan bisa diandalkan untuk diskusi-diskusi berikutnya. Tapi Pak Jarwo juga tidak menutup kemungkinan untuk yang lain juga memimpin dalam diskusi sebagai moderator. Kalian semua punya potensi untuk bisa memimpin. Nah, anak-anak, kita sudah ada di penghujung kegiatan menelaah unsur teks cerpen ini. Kita sudah tahu bahwa teks cerpen ini ternyata disusun berdasarkan unsur-unsur pembentuk anak-anak. Jadi tidak simsalabim langsung jadi begitu, tidak. Tetapi ada unsur pembentuknya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar mengenai teks cerpen ini, kita pun juga harusnya belajar ya, untuk nantinya bisa mengembangkan pembuatan cerpen ini secara mandiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan untuk bisa menciptakan sebuah kreasi. Karena kita punya hikmat, kita punya akal pikiran. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa ceritakanlah kemuliaan Tuhan di hadapan segala bangsa, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Artinya kita itu punya mandat anak-anak, kita punya pesan, kita punya tujuan, yaitu dengan kemampuan kita berbicara, dengan kemampuan kita menulis, kita mau buat itu untuk menceritakan tentang kemuliaannya Tuhan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Nah, salah satunya lewat pembuatan cerpen ini. Kita bisa loh jadi berkat melalui tulisan kita, menceritakan tentang kehidupan kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan nantinya harapannya bisa menjadi berkat buat orang lain gitu ya. Ya, kalian tidak perlu pesimis, tidak perlu rendah diri. Saya percaya bahwa setiap orang, setiap anak-anak 9F itu punya potensi untuk punya kemampuan menulis atau bercerita. Nah, tetap semangat. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih lanjut merancangkan tentang pembuatan cerpen secara mandiri. Jadi tetap siap-siap ya anak-anak. Jadi kita sudah ada di penghujung kegiatan. Pak Chandra sudah sedikit beri refleksi apa yang kita sampaikan, apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kita akan menutup kegiatan kita dengan kita mau berdoa. Ya, sebelum Pak Chandra tutup dalam doa, Pak Chandra ingatkan sekali lagi bahwa anak-anak kita masih ada di kondisi masa pandemi, di mana kita tetap dituntut harus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, anak-anak, jangan lupa untuk tetap pakai masker ketika kalian keluar rumah,
Jangan lupa ketika kalian mengunjungi tempat-tempat tertentu, silakan cuci tangan sebelum memasuki ruangan, atau setelah kalian menyentuh benda-benda asing yang merasa mencurigakan, silakan cuci tangan. Atau minimal kalian membawa hand sanitizer. Dan juga jaga jarak, diusahakan untuk kalian tidak berkerumun atau tidak mengunjungi kerumunan. Ya, dengan hal ini kita menjaga diri kita dan kita menjaga orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada pagi ini menjelang siang. Kami sudah belajar tentang teks cerpen, di mana kami menemukan dan menentukan unsur-unsur pembentuknya. Kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini, Tuhan memberkati, dan sekiranya Tuhan memberikan kami semangat untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Ini doa kami Bapa. Dalam namamu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak, pembelajaran selesai. Jangan lupa setelah ini kalian diundang untuk masuk room-nya atau Zoom-nya Pak Randy. Pak Randy akan menyampaikan persiapan untuk PAS Bahasa Jawa sebentar. Nanti setelah Pak Randy selesai menyampaikan persiapan PAS Bahasa Jawa, kalian bisa istirahat sebentar. Minta Pak Randy waktu untuk istirahat ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Bye-bye. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati.